Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu dan abduhu rasuluhu la ilaha illa huwa. Kajian ilmu dasar hukum di yang pertama adalah kajian ilmu ushul fikih. Jadi setelah kita mempelajari ilmu syar'i dasar ya, yang berisi inti dalam ajaran Islam, akidah, akhlak, fikih, tafsir dan hadis, kita berikutnya juga perlu mengetahui ya bagaimana ilmu-ilmu dasar yang diperlukan untuk bisa lebih memahami terhadap inti ajaran Islam tersebut. Yang pertama usul fikih. Usul fikih ini kita kaji dari matan yang paling dasar, yaitu Al-Waraqat ya fi usulil fikih karya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Maini. Dalam majelis kita insyaallah ya, dalam majelis diroyah, jadi betul-betul kita bertujuan ingin betul-betul faham matan-matan ilmu yang kita kaji itu betul-betul memahami secara utuh, maka diharapkan juga konsisten dalam mengikutinya. Juga insyaallah ya, kalau kita sudah tamat, kita lengkapi dengan riwayah. Dalam arti bisa saja nanti kita buat ijazahnya, kanur ijazah sanad. Ya, karena matan-matan yang saya ajarkan juga saya punya sanad. Saya punya sanad yang sampai kepada para penulis, para ulama, penulis kitab ini. Ya, seperti tadi matan akidah ya, saya ada sanad, punya sanad. Kemudian juga ini Al-Waraqat usul fikih. Ya, kemudian nanti juga sanad hadis arba'in. Ya, jadi matan-matan yang kita pelajari insyaallah ada sanad. Bagi yang mengikuti secara konsisten sampai akhir, nanti akan berhak mendapatkan sanad insyaallah, ijazah sanad. Insyaallah kita buatkan. Hah? Ujian dulu. Ya, ujiannya ringan nanti insyaallah dikasih ujian untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita masih membahas tentang definisi ya, ta'rif, makna usul fikih sudah ya kita bahas. Ada dua makna, ada makna idofi dan makna lakobi ya. Makna idofi itu artinya usul fikih ini terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Ya, berarti kan harus dipahami dulu satu persatu. Apa itu usul, apa itu fikih, kan begitu. Itu namanya makna idofi, itu artinya menyandarkan antara dua kata. Menyandarkan kata usul kepada fikih. Usul secara bahasa apa? Masih ingat? Ma yanbani alaihi ghairuhu, yang dibangun di atasnya yang lainnya. Lawan dari asa adalah far'u, cabang. Kalau cabang adalah ma yubna ala ghairihi, yang dibangun di atas yang lainnya. Ini untuk mengulang aja ya, sudah kita bahas di pertemuan pertama ya sebelumnya. Secara istilah asal juga punya beberapa makna ya, ada bermakna dalil ya kan? Ada bermakna kaidah mustamirah atau kaidah fikih, ada bermakna rajih, sesuatu yang lebih kuat dari perkataan misalnya, ada bermakna istishab ya. Tetapi yang dimaksud dengan makna usul dalam usulul fikih maksudnya adalah dalil. Makna usul di situ maksudnya dalil fikih. Lalu apa itu fikih? Fikih secara bahasa apa? Al-fahmu, paham.
Menurut istilah ya adalah apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Ya kan, adalah ilmu mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Ya, amalan ini berarti untuk membedakan dengan yang bersifat i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu berarti ilmu akidah, keyakinan. Kalau ini yang bersifat amalan. Ya, yang dihasilkan muktasab min adilatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, atau lebih ringkas lagi oleh Imamul Haramain Al-Juwaini dalam Al-Waraqat ini, beliau mendefinisikan fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad. Ya, begitu. Nah, itu makna secara idopi. Lalu secara makna lakobi itu artinya adalah secara menyatu. Jadi memahami usul, mendefinisikan usulul fikih secara menyatu saja. Kalau tadi kan secara satu persatu, apa itu usul, apa itu fikih. Sekarang usulul fikih, kalau digabung ini apa? Secara ringkasnya kan berarti dalilul fikih, dalil fikih gitu, usul fikih itu. Jadi mengkaji tentang dalil-dalil fikih. Ya, jadi bagaimana hasil fikih, ilmu fikih itu dibangun, ditetapkan hukum-hukumnya, ya itu bagaimana caranya, bagaimana dalil-dalilnya itu dipelajari dalam ilmu fikih. Tapi mempelajari dalilnya juga dalil secara globalnya. Bukan dalil secara rinci. Kalau dalil rinciannya ya di ilmu fikih. Misalnya apa dalil wajibnya sholat 5 waktu, apa dalil bahwa ini syarat daripada sholat dan sebagainya. Itu dalam ilmu fikih. Kalau dalil terhadap masalah-masalah yang rincinya. Nah, kalau dalam ilmu usul fikih ini dibahas dalil-dalil itu secara globalnya. Apa dalil-dalil yang menjadi landasan untuk bisa melahirkan fikih? Satu, Al-Quran. Jadi dibahas tentang Quran ini secara global, Quran saja, bukan ayat per ayat. Lalu bagaimana nanti menyimpulkan hukum dari ayat-ayat Quran itu? Itu yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Yang kedua, sunnah. Bagaimana nanti cara-cara menyimpulkan dari sunnah itu? Nanti ada yang disebut dengan ijma, qiyas, dan sebagainya. Nah, itu yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Kemarin sudah dibahas belum pengertian ini, makna qaulina, wa usulul fikih yang paling bawah, udah belum? Terjemahnya terakhir sampai mana, Kang Anur? Kan udah sedikit dibahas tentang yang ta'rif di mustalahat ilmu usul itu udah kan? Sampai mana itu? Paling akhir udah sampai akhir? Iya, udah Pak. Nah, itu. Jadi udah itu yang pertemuan sebelumnya. Jadi kan di dalam yang judul, tapi yang hukum itu belum diakhirkan oleh saya, yang Anwaul Ahkam itu belum. Yang halaman 7-nya Anwaul Ahkam itu belum. Jadi dari makna usul fikih langsung ke ta'rif di mustalahat. Yang makna hukumnya diakhirkan pembahasannya. Karena itu sebetulnya sudah mulai masuk di pembahasan ilmu usul fikihnya. Sedangkan antara bab makna usul fikih dan ta'rif bi ba'dil mustalahat ini masih membahas tentang makna usul fikih. Jadi belum masuk ke pembahasan usul fikihnya. Ya kan? Di sini dibahas tentang ilmu kan. Beliau mengatakan fikih itu lebih khusus daripada ilmu.
Ya karena ilmu kan umum, ilmu apa saja. Lalu beliau mendefinisikan ilmu itu apa? Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Cuman menyebutkan mengetahui yang diketahui. Maklum itu kan ilmu juga. Jadi mendefinisikan dengan sesuatu yang didefinisikan. Jadi nantinya disebutnya itu tasalsul ya, atau daur gitu ya. Ilmu itu adalah mengetahui yang diilmui terhadap sesuatu. Kan mendisiplinkan ilmu, tetapi di dalam definisinya itu ada kata ilmu lagi. Jadi istilahnya itu kan berdefinisi itu untuk memahami yang didefinisikan. Ya, artinya kan yang didefinisikan itu belum dipahami, akan didefinisikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, tapi disebutkan dengan kata ilmu lagi di dalam definisinya, ini namanya daur. Ya, namanya daur, berputar-putar gitu. Daur itu. Nah, sebetulnya ada yang redaksi yang lebih ini, misalnya idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu ya sesuai dengan hakikat sesungguhnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sesungguhnya dengan pengetahuan yang yakin, idrakan jazima. Itu makna ilmu, definisi ilmu. Nah, makanya dia kebalikan daripada ilmu apa? Jahlu, kebodohan. Ya, kebodohan di sini dia didefinisikan tasawwuru syai'i ala hilafi ma huwa bihi. Ya, menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, dengan yang sesungguhnya. Kemarin kita bagi ada dua ya, bodoh itu apa saja? Jalul basit dan jalul murokab. Kalau jalul basit apa? Tidak tahu sama sekali. Adamul ilmi bil kulliyah, tidak mengetahui sama sekali. Jadi ketika ditanya, ya kapan perang Uhud? Yalah adri, tidak tahu. Itu berarti jalun basit, bodoh yang sederhana. Kalau ditanya kapan perang Uhud, dia menjawab tahun 7 Hijriah. Nah, ini jahlun murokab. Jahlun murokab itu ya idraku syai'i ya ala khilafi ma huwa alaihi. Jadi mengetahui sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Berbeda, artinya so tahu ini orang ini. Udah tidak tahu tapi so tahu. Nah, ini berarti murokab itu artinya bertumpuk-tumpuk bodohnya itu. Ini lebih parah lagi jalun murokab daripada jalun basit. Makanya ada 4 tingkatan yang sudah saya sampaikan kan. Ada yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini adalah orang alim, ikuti dia. Ada lagi orang yang yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Nah, orang ini dia sedang lalai terhadap dirinya sendiri, maka diingatkan. Ada lagi orang yang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, ini yang jahlun basit. Ya, orang yang tahu, orang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu, merasa bahwa dirinya tidak tahu, tidak punya ilmu. Saya mengatakan la adri, saya tidak tahu, dan dengan tidak tahunya itu dia terdorong ya, mendorong dirinya untuk belajar. Nah, yang parah jalun murokab yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, orang seperti ini yang sulit diajari, jadi merasa benar padahal salah. Nah, ilmu juga dibagi kan, ada yang daruri ya, yang daruri itu ma la yaqau an nazarin wastidlal.
yang tidak butuh kepada pemikiran, pengamatan dan pendalilan. Artinya sudah diketahui secara cepat, secara langsung orang bisa menerimanya. Kal ilmil waqi bi ihdal hawasil khamsi, seperti ilmu yang diterima dengan salah satu panca indera, hawasil khamsi, panca indera. Indra yang 5, hawas indra, khams itu 5. Wahiyah hasatu alati hiya hasatu sam'i, ya indra pendengaran, wal basari penglihatan, wasyummi penciuman, wadzauqi rasa, indra merasa, wal lamsi dan indra meraba, perabaan. Au bit tawaturi, atau dengan mutawatir. Ini perasaan belum dibahas kan ya? Belum ya? Belum. Ini namanya ilmu daruri. Jadi ilmu dibagi dua, ada ilmu daruri, ada ilmu, kalau di sini disebutnya muktasab, atau nama lainnya nazari. Daruri lawannya nazari atau muktasab. Kalau daruri itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi yang didengar langsung misalnya. Misalnya apa? Mendengar orang yang mendengar apa? Petir misalnya. Nah itu kan ilmunya daruri, karena sudah didengar langsung. Bagi orang yang mendengarnya langsung itu, bagi dia ilmu itu daruri. Darurat artinya ilmunya pasti diterima, karena dia mendengar langsung. Bagi para sahabat, Rasulullah bersabda ya kepada mereka, menyampaikan hadis itu bagi mereka daruri, karena mendengar langsung. Begitu juga wal basari, penglihatan, melihat langsung. Orang-orang yang sudah pergi ke Mekah misalnya, melihat Ka'bah. Bagi mereka, bagi yang sudah melihat Ka'bah, mengilmui, mengetahui adanya Ka'bah itu sudah daruri, karena melihat langsung. Ainul yakin, melihat langsung. Ya, ada juga dengan penciuman melalui hidup, berarti disium, jadi aroma. Jadi dia aroma, menghirup aroma. Ya, begitu. Bagaimana aromanya apa misalnya gitu ya, aroma. Dengan dia merasakan aroma itu, berarti dia mengetahui aromanya itu secara yakin. Ya, dengan merasa, indera perasa itu ini apa namanya? Indera perasa apa? Lidah ya, mencicipi rasa. Jadi kalau zauq itu adalah rasa. Kalau tadi kan aroma, ya penciuman aroma. Kalau ini zauq ini rasa. Jadi bagaimana rasanya kurma misalnya, bagaimana rasanya madu, bagaimana rasanya gula. Nah, maka mengetahui misalnya manisnya gula itu adalah ilmu yang daruri. Kenapa? Karena berdasarkan zauq, indera perasa, orang merasakan secara langsung, sehingga mereka pasti menerima gula itu manis. Gitu ya. Paria itu pahit misalnya. Ya kan? Lalu lams itu sentuhan, indera peraba. Jadi menyentuh langsung. Ya, misalnya apa yang bisa disentuh kan? Panas ya. Jadi api itu panas karena memang merasakan dengan sentuhan. Es itu dingin. Ya, itu adalah ilmu daruri. Nah, au bitawaturi, atau dengan cara mutawatir. Ya.
Jadi yang ada dua di sini disebutkan. Kita bisa mengetahui ilmu itu menjadi daruri, artinya sangat mudah untuk diterima, untuk diyakini suatu ilmu itu. Ya, yang kedua itu dengan mutawatir, tawatur. Mutawatir itu kan artinya sudah dibicarakan oleh banyak orang. Ya, misalnya bagi orang yang belum pergi ke Mekah, ya, melihat Ka'bah seperti saya, ya dia kan mengetahui adanya Ka'bah itu, dia kan belum melihat ke sana, belum melihat langsung kan, belum melihat langsung, berarti kan belum melalui panca indera, belum melihat langsung, belum menyentuh langsung. Orang yang pergi ke sana juga belum tentu bisa menyentuh juga. Tapi sudah melihat, sudah, ya, itu melalui panca indera. Nah, bagi orang yang belum ke sana, itu kan dengan mutawatir, dia meyakini adanya Ka'bah itu, ya kan? Dengan mutawatir, artinya orang di mana membicarakan adanya Ka'bah. Bahkan disampaikan lagi melalui video. Nah, video ini kan sebetulnya juga bukan secara langsung juga kan, karena dia melalui video, kan video bisa saja diedit dan sebagainya kan begitu. Jadi tidak bisa dikatakan melihat langsung kalau lihat video. Karena bisa diedit. Ya itu juga tidak bisa disebut secara langsung. Ya karena kan itu ibaratnya video itu ya sama saja seperti mulut manusia yang menyampaikan lagi begitu. Tidak dianggap secara langsung. Tidak dianggap melihat secara langsung. Jadi belum aja dia tetap aja karena ada keraguan ketika lihat video itu benar atau enggak kan begitu. Ada keraguan. Bisa jadi ada keraguan. Sehingga harus melihat langsung. Gitu ya. Ketika di live streaming apa benar kan live streamingnya? Bisa jadi ada keraguan, Pak. Gitu. Nah, maka itu melalui jalur mutawatir, artinya sudah dibicarakan oleh banyak orang. Ya, datang kepada orang-orang ini membicarakan begitu, datang ke tempat lain bicara begitu lagi. Terus banyak orang yang membicarakan sehingga lahirlah keyakinan dalam diri kita, berarti berita itu benar. Itu namanya mutawatir. Nah, Al-Qur'an kita bisa yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Al-Qur'annya dari awal sampai akhirnya? Itu melalui apa, Pak? Kebenarannya kita yakini adalah melalui mutawatir. Karena dari zaman ke zaman secara turun menurun, bahkan jelas sanadnya ya diketahui oleh banyak orang dari satu zaman ke zaman lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu dengan mutawatir. Dengan khobar yang mutawatir inilah kita bisa mencapai kepada ilmu yang daruri. Begitu juga hadis. Ada yang mutawatir. Makanya tapi hadis juga ada yang ahad. Tetapi ahad walaupun tidak mutawatir, ketika sudah melalui penelitian terhadap para perawinya, apakah benar atau tidak ini rawi ini bertemu dengan rawi ini, dilihat biografinya, kapan dia meninggal, kapan ini, semua sudah dicatat oleh para ulama itu. Sehingga kita bisa yakin meskipun hadis itu ahad, diriwayatkan oleh segelintir orang, tetap kita meyakini kebenarannya hadis itu sahih, benar. Ya kan, dengan penelitian. Nah, makanya nanti masuk kepada ilmu yang kedua, muktasab, yang harus melalui penelitian. Begitu. Kalau yang daruri nggak perlu ada penelitian. Ketika orang di mana-mana berbicara seperti itu, sama itu mutawatir, tidak perlu penelitian lagi. Sudah aku yakin ini benar. Wa ammal ilmul muktasab, adapun ilmu muktasab atau nazari ya, fa huwal mauquf 'alan nazari wal istidlali. Ya, dan dia tergantung, mauquf itu ya, tergantung kepada penelitian dan pendalilan. Argumentasinya apa? Nah, itu adalah ilmu nazari.
Nah, apa itu nazar? Di sini didefinisikan. Karena tadi ilmu muktasab didefinisikan mauquf alan nazar. Wal istilah nazar, pengamatan, penelitian. Nah, apa makna nazar? Ya. Nazara itu kan kalau arti ininya nazara melihat. Ya, kalau secara fisik melihat dengan mata. Tapi di sini maksudnya adalah melihat dengan akal pikiran, mengamati, bukan dengan mata. Baca indera. Nazar itu huwal fikru fi halil manzuri fihi, adalah memikirkan. Ya, memikirkan pada keadaan yang dilihat, keadaan yang diamati. Ya, atau dalam definisi lain para ulama menyebut al-nazru al-fikrul mufidul lil ilmi atau mufidul ilmi. Ya, adalah nazar, pengamatan itu adalah memikirkan yang bisa menghasilkan ilmu. Jadi berpikir yang bisa menghasilkan ilmu, itu namanya nazar. Kalau berpikir tidak menghasilkan ilmu, ya bukan nazar, bukan pengamatan. Fikru juga bisa didefinisikan lagi. Kalau di sini tidak ada definisi dari fikru itu apa? Berpikir. Ini yang disebut berpikir itu apa? Ada yang bisa mendefinisikan, Pak? Tidak harus mengolah kan? Berpikir itu bisa saja dia berpikir sedang mengingat-ingat informasi yang sudah ada. Itu kan bukan mengolah kan. Jadi tidak harus mengolah, walaupun mengolah salah satu bagian dari berpikir. Berarti definisinya belum jami'un mani'un kalau dalam ilmu mantik. Ya, jadi definisinya belum komprehensif. Apa definisinya? Para ulama mendefinisikan al-fikru itu harokatun nafsi fil makulat. Harokatu, gerakan nafsi jiwa, gerakan jiwa, pergerakan jiwa di dalam sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Itu definisi berpikir. Jadi sampai berpikir saya didefinisikan. Pergerakan jiwa ya pada sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Fil makulat, harokatun nafsi fil makulat. Jadi selama sesuatu dijangkau oleh akal bisa dipikirkan. Kalau tidak bisa dijangkau oleh akal nggak bisa dipikirkan. Nggak masuk akal lah, disebutnya tidak masuk akal kan begitu. Itu definisi berpikir. Nah, nanti ini dibedakan dengan menghayal. Apa bedanya menghayal dengan berpikir? Apa bedanya dengan menghayal? Nah, kalau menghayal itu didefinisikan harakatun nafsi fil mahsusat, pergerakan jiwa ya pada hal-hal yang bisa diindra, bisa dijangkau oleh panca indera. Kalau tadi dijangkau oleh akal, kalau sekarang dijangkau oleh panca indera. Karena yang namanya menghayal itu kan membayangkan hal-hal yang nampak, ya, bukan hal yang abstrak. Kalau berpikir kan abstrak ya, suatunya. Kalau menghayal itu menghayal makan bakso itu kan
sesuatu yang nampak, yang bisa diindra, baik oleh mata, oleh telinga tadi, oleh ya itu menghayal, mencium aroma apa gitu, menghayal pergi ke suatu tempat, itu kan hal-hal yang bisa diindra, menghayal itu namanya menghayal. Ngelamun. Sama melamun dengan menghayal. Jadi melamun atau menghayal itu berbeda dengan berpikir. Kalau berpikir jiwanya itu sedang bergerak, ya kan, terhadap sesuatu yang abstrak, itu berpikir, yang dijangkau oleh akal. Kalau menghayal bergerak tapi pada sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Itu menghayal melihat apa, menghayal sedang merasakan apa, begitu. Itu bedanya. Nah, berpikir yang bisa melahirkan ilmu itu namanya nazar. Tapi kalau tidak melahirkan ilmu bukan nazar. Nah, sehingga ilmu yang muktasab tadi harus melalui proses pemikiran. Gitu ya, yang ilmu yang nazari tadi itu. Atau juga yang ilmu daruri itu kan sesuatu yang cepat ya untuk ditangkapnya. Hukum-hukum akal yang qat'i, yang ini. Misalnya kalau dikatakan satu adalah setengah dari dua, itu kan daruri, tidak perlu pakai pemikiran. Ya, seluruhnya itu lebih besar daripada sebagian. Itu kan sesuatu yang daruri kan, tidak perlu akal, tidak perlu pemikiran. Itu namanya daruri. Kalau nazori perlu pemikiran. Ya, dikasih soal yang panjang, dipikirin dulu kan untuk bisa sampai kepada jawabannya itu. Lima kali 4 20 misalnya. Itu daruri atau nazori? Nazori kan perlu pemikiran dulu bagi orang yang belum belajar perkalian. Iya. Kalau daruri itu langsung dia cepat. Kalau nazori butuh proses dulu. 5 kali 4 20, berarti kan 5-nya ada 4. Dihitung dulu baru sampai ke jawaban 20. Dan nazori juga bertingkat-tingkat kan begitu. Nah, istidlal, apa makna istidlal? Istidlal ya, jadi dalil itu yang menunjukkan kepada yang dicari. Mursyid ilal matlub. Secara bahasa mursyid saja sebetulnya makna dalil itu, mursyid yang memberikan petunjuk dalil itu. Baik dia bermakna fisik, hissi, ya, atau juga maknawi. Hissi, misalnya ja'ala syamsa dalila, jadikan langit itu sebagai dalil jadi petunjuk. Berarti itu kan hissi, fisik, sesuatu yang fisik bisa menunjukkan. Bisa juga secara maknawi. Ya, memberikan petunjuk kepada ini. Dilalah. Dalil. Ini kalau pembahasan dalil dilalah itu juga lebih diperinci dalam ilmu mantik, ilmu logika. Ya, bagaimana yang namanya dilalah itu, petunjuk itu. Dalam ilmu mantik itu kan dibagi ya, dilalah itu ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghair lafziyah. Dilalah berupa lafaz, perkataan, dan bukan berupa perkataan. Dan masing-masing dari ketiga itu ya ada dari dua itu dibagi tiga. Ada yang dilalah akliyah, akal, ada dilalah wad'iyah, ya, ada dilalah tabi'iyah, secara tabiat.
ada yang secara akal, ada yang secara lafziyah yang wad'iyah. Nah, kalau wad'iyah mah dibuat, bukan alami. Dibuat, disepakati. Kalau misalnya ada bendera kuning, apa? Menunjukkan apa? Ada yang meninggal. Nah, itu namanya dilalah wad'iyah. Sesuatu yang dibuat. Ya, dan bukan berupa perkataan, bukan berupa lafaz kan? Simbol, pakai simbol, jadi ini bahasa simbol. Nah, ada yang pakai akal, akliyah. Misalnya apa? Ya, di luar rumah misalnya banyak sendal, menunjukkan di dalam ada orang. Itu akal, melalui akal. Ya kan? Atau misalnya mendengar suara, walau tidak melihat orangnya, tapi mendengar suaranya menunjukkan ada orang di dalam. Ya, makanya ini dalil-dalil akal seperti ini juga yang bisa dijadikan dalil untuk bisa beriman ya kepada Allah. Beriman kepada adanya Allah walaupun tidak melihat Allah, tapi lihat jejak-jejak nikmatnya itu, jejak-jejak ciptaannya. Makanya kata orang Arab gunung kan, adanya kotoran unta menunjukkan ada unta lewat. Dia tidak melihat untanya secara langsung, tapi ada kotorannya. Nah, ini dilalah akliyah, menunjukkan unta itu, yakin pasti ada unta yang lewat. Kenapa? Karena ada kotorannya. Begitu juga ada jejak-jejak kaki. Walaupun tidak melihat langsung orang yang berjalan, ada jejak-jejak kakinya, kita bisa paham bahwa ada yang berjalan. Lalu kata orang Arab gunung itu, bagaimana dengan alam semesta yang sangat indah ini, yang sangat teratur ini, langit, bumi, bintang, lautan, tidakkah ini menunjukkan adanya Allah? Jadi itu adalah dilalah akliyah. Seseorang bisa sampai kepada iman kepada Allah. Jadi kalau dalam ilmu mantik diperinci lagi tentang, tapi kita tidak akan merinci secara lebih jauh karena pembahasan kita usul fikih kan ilmu mantik. Nah, dalil itu kalau didefinisikan secara istilah, ya ma yumkinu tawasulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Definisi dalil itu ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari, yang memungkinkan dengan benarnya pengamatan terhadapnya. Jadi yang memungkinkan yang dengan benarnya pengamatan terhadap dalil itu untuk sampai kepada kesimpulan. Ya, kesimpulan yang dicari, matlub khabari. Kesimpulannya itu berupa pernyataan. Khobari itu artinya pernyataan. Ya, gitu. Misalnya apa? Arak itu haram. Ya. Itu arak itu haram. Itu kan adalah matlub khabari, kesimpulan. Nah, untuk sampai kepada kesimpulan itu kan butuh dalil. Ya, dalilnya apa? Argumentasinya apa? Nah, kalau pengamatannya benar terhadap dalil itu, ya maka akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Itu adalah dalil. Ya. Nah, ada 3 kondisi kita pahami ketika sesuatu itu natijah. Jadi memahami dalil ini penting karena nanti di usul fikih ini dibahas tentang dalil. Dalil tentu dalil secara syariat. Dalil secara syariat.
bukan dalil dengan akal. Nah, lalu menyebutkan tentang zon, lalu syak. Nah, ini adalah tingkatan pengetahuan, maratibul idrak. Jadi tingkatan pengetahuan itu paling tinggi yang tadi itu ilmu. Ilmu itu kalau dipahami secara hakikatnya, dia kan pengetahuannya 100%. Ya, makanya idrokan jaziman, ya, meyakinnya yang yakin itu ilmu. Artinya 100% ilmunya itu. Pengetahuannya itu disebut ilmu. Yang paling bawah tadi apa? Jahlun, bodoh. Kebodohan itu persentasenya 0. Kalau ilmu 100%. Paling bawah itu bodoh, 0, tidak ada ilmu sama sekali. Atau ilmu yang salah, ya, ilmu yang salah bukan ilmu. Nah, lalu di bawah ilmu ada yang disebut zon. Di bawahnya ilmu ada yang disebut zon. Zon itu adalah dugaan. Tapi dugaannya dugaan yang kuat, zon itu. Makanya dia di bawah 100%, di atas 50%. Zon itu yaitu di sini didefinisikan tajwizu amroini, apa namanya, tajwiz, membolehkan dua perkara. Tajwiz itu dari jawaz, yang membolehkan dua perkara. Ahaduhuma adharu minal akhari, salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Jadi makna ininya mengetahui yang lebih kuat dari dua perkara, itu zon. Ya. Misalnya ketika melihat dari kejauhan itu orang apa pohon, kan begitu. Melihat dari kejauhan. Kalau misalnya oh ini saya lebih yakinnya ini adalah orang, bukan pohon, gitu kan. Nah, itu berarti zon. Jadi zon itu kemungkinan apa namanya, keyakinannya, pengetahuannya itu di atas 50 dan kurang dari 100, karena tidak yakin 100%. Jadi dugaan yang kuat, zon itu. Nah, di bawahnya lagi ada syak. Syak itu tajwizu amroin, membolehkan dua perkara. La maziyata li ahadihima alal akhari. Ya, tidak ada keistimewaan bagi salah satunya terhadap yang lain. Ya, atau istilah lainnya idrakul mustawi baina amrayn, jadi mengetahui secara sama di antara dua perkara. Syak itu diartikan ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya 50% kemungkinannya itu. Ya, jadi ini orang apa pohon, gitu kan. Jadi ragu, dia 50% sejajar. Kemungkinan ini disebut orang, ya, ini adalah pohon, itu sama, sejajar, 50-50. Nah, itu namanya syak, ragu-ragu. Kalau yang lebih kuatnya, saya lebih ininya, ini pohon apa orang, nah berarti itu zon kalau lebih kuat. Kalau nggak ada yang lebih kuat di antara dua kemungkinan, di antara dua apa dugaan, maka itu syak, ragu. Nah, sebetulnya ada satu lagi ini nggak disebutkan ya di sini. Waham, satu lagi itu waham, al-wahmu. Nah, kalau waham itu kebalikan dari zon. Ya. Gitu. Idrakul marjuh baina syai'ain. Jadi mengetahui yang lemah dari dua perkara.
Jadi menyalahi yang lebih kuat. Waham, jadi lawan daripada zon. Berarti dia presentasinya berapa waham itu? Dari 1 sampai 49 di bawah 50. Ya kan? Tapi ada kemungkinan ada ilmunya gitu ya. Berbeda dengan jahal tadi yang bodoh 0%. Bodoh itu 0%. Kalau waham itu berarti antara tergantung bagaimana kuat atau tidaknya wahamnya itu antara 1 sampai 49%. Kalau syak 50%. Sejajar. Kalau zon di atas 51 sampai 99. Semakin zonnya kuat itu kan semakin mendekati kepada 100%. Ya, tetapi sebetulnya yang dibahas dalam fikih itu kan tidak sampai 100% yakin. Yang 100% yakin itu adalah hal-hal yang qot'i, yang tidak menimbulkan perbedaan. Seperti misalnya wajibnya sholat 5 waktu, ya itu kan qot'i, semua sama sepakat. Itu 100% ilmunya. Haramnya homer, haramnya babi, haramnya mencuri, itu semua adalah 100% ilmunya itu. Qot'i, sesuatu yang qot'i. Nah, sedangkan yang dibahas dalam fikih justru adalah zon. Kenapa? Karena yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah seperti yang di dalam definisi tadi, alati thoriquhal ijtihad, yang jalannya melalui ijtihad. Kenapa perlu ijtihad? Karena dia zon, kita qot'i. Sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat, maka lahirlah madhab-madhab. Jadi madhab-madhab itu adalah ya di dalam mengamati, meneliti dalil-dalil yang zonni, sesuatu yang zonni, yang tidak qot'i. Makanya bisa berbeda nanti yang dikuatkan dalam madhab Syafi'i ini, sedangkan di madhab Maliki ini, di madhab Hanbali ini, Hanafi bisa berbeda-beda mana yang dikuatkannya di antara ketika ada dua kemungkinan. Wamsahu birusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Apakah sebagian atau seluruhnya? Ya kan? Nah, kalau di jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hanbali, mereka mengatakan yang wajibnya boleh sebagian diusap, mengusap kepala. Sedangkan Maliki seluruhnya, wajib seluruhnya. Ya, artinya yang dikuatkan di masing-masing mazhab itu bisa berbeda. Itu namanya zon. Jadi yang dibahas dalam fikih ini justru hal-hal yang bersifat zon. Tetapi kenapa dalam ilmu fikih didefinisikan pakai ilmu? Makanya ada sebagian ulama yang tidak menggunakan kata ilmu. Kata ilmu tadi itu kan 100%. Sedangkan yang dibahasnya justru zon. Sehingga ada yang menggunakan istilah ma'rifah. Makanya Al-Juwaini juga kan di sini definisikan al-fiqhu ma'rifatul, tidak al-ilmu. Nah, tetapi dijawab oleh para ulama lain yang mentahqiq ya ilmu ushul fikih ini, misalnya oleh Tajuddin As-Subki misalnya ya. Beliau mengatakan yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu secara mana hakikatnya yang 100% tadi, tetapi maksudnya adalah ilmu ya yang menjadi satu disiplin ilmu, sina'ah, disiplin ilmu. Karena yang namanya disiplin ilmu kan ya itu merupakan ijtihad manusia. Ilmu usul fikih, ilmu akidah itu merupakan hasil pemikiran manusia yang namanya ilmu itu. Jadi disebutnya ilmu sina'ah, disiplin ilmu. Kalau disiplin ilmu tentu tidak 100% kan, pasti ada. Makanya dia sebetulnya maksudnya kepada zon, tapi zonnya yang kuat, mendekati gitu ya kepada 100%. Nah, lalu apa itu makna usul fikih? Wa usulul fikhi turuquhu ala sabilil ijmali. Ya, cara-caranya, cara-cara jalan-jalan fikih yang mengantarkan kepada fikih secara global.
turuquhu, atau ulama lain mendefinisikan ya dalil adillatul fikih, dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih yang bagaimana? Ala sabilil ijmali, secara global, tidak terperinci. Karena ya kalau terperinci itu bukan usul fikih tapi fikih. Membahas ayat per ayat yang menunjukkan hukum ini apa, itu adalah wilayah ilmu fikih. Sedangkan wilayah ilmu usul fikih membahasnya secara global. Tentang dalil, tentang Quran dibahas secara global. Apa itu Quran, bagaimana hujah dengan Quran, dan seterusnya. Cara memahami, menggali petunjuk dari dalil Quran itu bagaimana caranya. Nah, itu yang dibahas dalam usul fikih. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tata cara berdalil dengannya. Tata cara berdalil dengannya. Ya, atau dengan bahasa lain, di ulama lain mendefinisikan yang lebih lengkap, misalnya usulul fikih adillatul fikil ijmaliyah, dalil fikih yang global, wa kaifiyatu istifadatin minha, tata cara mengambil faidah dari dalil itu, wa halul mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faidah itu. Nah, dari definisi ini menunjukkan bahwa yang dibahas dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih itu 4. Ya kan? 1, hukum. Hukum itu adalah berarti hasilnya. Ya, yang dihasilkan dari usaha itu hukum. Nah, Imam Ghazali itu bagus mengumpamakan di dalam kitab usul fikih beliau Al-Mustasfa. Ya, Al-Mustasfa. Apa arti Al-Mustasfa? Bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit pakai sin, mustasfa. Tapi ini mustasfa, pilihan-pilihan yang dipilih. Beliau mengumpamakan seperti orang memetik pohon, Pak. Hukum itu adalah buahnya. Aslinya yang hukum itu adalah buahnya. Nah, dari mana hukum ini? Ya dari fikih tadi, karena usul fikih kan dalil fikih, ya fikih itu kan hukum, hasilnya yang dihasilkan. Ya kan, adillatul fikih itu hukum yang pertama yang dalam usul fikih. Yang kedua dalil. Ada dalil-dalil. Yang kedua adalah dalil ini, kalau pohon tadi itu ibarat pohonnya. Dalil itu pohon, karena hukum itu kan lahir dari dalil, seperti buah ya yang muncul dari pohon, yang lahir dari pohon. Jadi ibaratnya dalil itu pohon. Lalu yang ketiga, cara memetiknya, kan gitu. Cara menyimpulkan hukum dari dalil, cara memetik. Ibaratnya kalau pohon tadi, cara memetik buah itu bagaimana caranya. Nah, ini pembahasan yang ketiga. Ya, jadi membahas bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil. Kaifiyatul istifadah. Itu ya, di sini disebutnya kaifiyatul istidlal dalam buku Al-Waraqat ini. Cara memahami dalilnya bagaimana. Buah dari pohon itu, orang yang memetiknya itu bagaimana, ya kan, keadaan orangnya. Nah, ini makanya ada pembahasan ijtihad, mujtahid. Jadi orang yang mujtahid itu bagaimana sifat-sifatnya, itu dibahas di akhir. Ya, halul mustafid, orang yang mengambil faidah. Makanya nanti dibahas juga kebalikannya. Kaifiyatul istidlali biha, tata cara beristidlal, memahami dalil dengannya adalah tartibul adillati. Ya, menyusun dalil-dalil fit tartibi. Ya, di dalam susunan. Wa taqdimi wa ta'khiri. Wa taqdimu, ya. Watopnya kemana ini?
Takdimu ya, wa takdimu wa ta'khiru. Mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, di sini nanti letak perbedaan dari mazhab-mazhab itu. Walaupun misalnya disepakati ya, yang 4 itu Quran, sunnah ya atau hadis, ijma dan qiyas. Itu disepakati. Nah, cuma nanti ketika dalam satu kasus ya, nanti ada dalil lain lagi ya selain yang pokok itu. Ada yang lebih mendahulukan. Misalnya ketika tidak ada dalil yang jelasnya misalnya di dalam Al-Quran ya, kemudian kan kepada hadis kan begitu ya urutannya itu, kepada ijma, kepada qiyas. Nah, dalam qiyas ini kadang penerapannya berbeda-beda ya, penerapannya berbeda-beda dalam mendahulukannya. Itu nanti dibahas dalam rinciannya. Jadi di dalam menyusunkan dan juga mendahulukan dan mengakhirkan. Misalnya kalau dalam mazhab Abu Hanifah kan lebih mendahulukan qiyas misalnya kan. Kalau dalam mazhab Malik misalnya mendahulukan maslahat. Ya, atau ada juga yang mendahulukan kaidah umum daripada hadis ahad misalnya. Sehingga nanti dari penggunaan dalil yang berbeda metodenya, mana yang lebih dahulukan, mana yang diakhirkan, sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Kesimpulan hukum, walaupun dalil yang digunakannya sama, Pak. Dalilnya sama. Tapi cara menerapkannya itu yang mudah menerima oleh Abu Hanifah ini. Ya. Jadi ada perbedaan metode sehingga melahirkan hukum yang berbeda, harus kita pahami di situ. Nah, muncullah nanti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan belajar kepada 2 madrasah, belajar kepada Imam Malik, ya belajar kepada madrasahnya Abu Hanifah, tapi tidak secara langsung, tapi melalui muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Kalau Abu Hanifah sendiri kan tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, karena tahun lahirnya wafat Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Tidak bertemu. Kemudian datang Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Jadi 4 mazhab itu masih nyambung Pak ilmunya itu. Tidak jauh. Sambung menyambung gitu ya. Wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mujtahidin, dan apa yang mengikuti hal itu dari hukum-hukum para ahli ijtihad. Nah, jadi kaifiyatul ijtihad di sini, kaifiyatul istidlal sudah masuk hukum orangnya. Jadi tidak dipisahkan lagi dalam definisi ini. Jadi sudah mencakup di situ juga otomatis keadaan orang Musa itu bagaimana. Itu dibahas. Nah, maka pembahasan itulah yang akan kita bahas dalam ilmu ushul fikih. Hukum, dalil, kemudian cara menyimpulkan hukum dari dalil. Yang keempat, orangnya, keadaan orangnya yang beristihad. Sampai situ ya, wallahu alam. Kalau ada yang ditanyakan. Banyak. Hoak, apalagi kan orang hoak itu kan orang-orang yang benar-benar beriman itu nggak mungkin dia berbicara dusta, itu nggak mungkin, karena ciri munafik berdusta itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Jika datang orang fasik membawa berita, maka tabayun. Tabayun itu artinya dikonfirmasi, artinya benar tidak bisa dicek, kita melakukan pengecekan. Ya kan, membawa berita ini nggak bisa langsung diterima, kan bisa dilakukan pengecekan Pak, bisa kan?
bisa. Berarti itu kembali kepada panca indera tadi. Kita harus datang langsung, lihat langsung, dengar langsung, benar nggak? Kadang-kadang kan mengutip perkataan orang itu kadang-kadang juga ya berita itu nggak sesuai gitu ya. Nah kita dengar langsung dari orangnya, benar nggak berbicara begitu misalnya begitu. Atau faktanya kejadiannya benar nggak begitu? Kita bisa mengecek, check and recheck, tabayun. Karena bisa dilakukan. Nah kalau sekarang hadis Nabi berbicara begitu, benar nggak? Kan nggak bisa kita mengecek Rasul sudah tidak ada. Makanya itu mutawatir. Ketika orang menyampaikan ini dengan secara banyak orang yang, dan juga tentu harus dari orang-orang yang terpercaya dulu ya kita dahulukan untuk berita-berita itu. Walaupun imbas dari mutawatir itu orang-orang yang selain orang mukmin mereka juga akan percaya imbasnya gitu ya pada hal yang mutawatir. Ya kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.